Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba untuk menjelaskan mengenai topologi cara meminta internet dari access point. Dimana dari gambar ini kita misalnya mempunyai sumber internet, baik itu IndiHome atau XHome atau apapun yang sifatnya mempunyai sumber internet. Kemudian dari kasus ini kita akan mencoba untuk memasukkan sumber internet tadi ke dalam mikrotik, yaitu dengan cara melalui WLAN 1, di mana WLAN 1 ini kita set dengan mode station. Terus untuk mikrotik sendiri kita hubungkan ke PC melalui Ether 2 atau 3 atau 4. Pilih salah satu dari 3 ini. Secara standar atau defaultnya seperti itu. Kemudian harapan kita dari gambar ini, mikrotik mengeluarkan lagi WiFi dengan nama yang berbeda. Jadi misalnya dari sumber internet tadi namanya misalnya internet A atau SSID-nya adalah internet A. Nah, kita ingin mengeluarkan sumber internet tersebut menjadi nama yang berbeda, misalnya internet B. Jadi kita setting atau kita tambahkan namanya virtual WLAN di bagian wireless nanti dengan modenya yaitu AP bridge. Nah, untuk seperti itu kita coba langsung pada praktek tersebut seperti di bawah ini. Di sini saya sudah menghubungkan mikrotik dengan kondisi mikrotiknya dan kondisi default atau kosongan. Ini kita coba masuk. Di sini kita lihat interface. Nah, di mana interface-nya dalam kondisi default ya, atau wireless-nya dalam kondisi disable. Pertama-tama sesuai dengan gambar tadi, kita meminta internet melalui mikrotik, yaitu menggunakan WLAN 1. Berarti kita aktifkan WLAN 1-nya terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita coba, di sini ada mode station ya. Nah, ini mode station yang kita minta tadi. Kita coba mode station. Oke, setelah itu kita coba melakukan scan, yang mana WiFi tersebut kita tembak atau kita minta. Nah, kebetulan sini ada beberapa WiFi. Di sini kita minta dengan nama SSID-nya yaitu maju terus. Kemudian kita apply dan oke. Di sini memang terlihat WLAN 1 masih belum running ya, karena kita belum memasukkan passwordnya atau di security file-nya pada menu wireless. Jadi kita masuk ke sini, terus kita masuk ke security profile, dimana di sini disarankan untuk membuat profile baru, yaitu kita klik tambah. Terus di sini kita buat namanya boleh bebas, misalnya password. Modenya yaitu dynamic key, dimana kita di sini untuk meminta atau masukkan password yang kita tembak tersebut. Kebetulan di sini passwordnya yaitu kita lihat ya. Kebetulan passwordnya adalah terhidden. Pastikan password yang kita masukkan benar. Salah. Oke, kalau memang itu sudah benar, ini saya sarankan untuk settingnya atau unicast chippernya kita centang semua saja. Kita apply dan oke. Di sini masih belum terlihat running ya. Bagaimana cara untuk merunningkannya? Kita pastikan lagi ke bagian sini. Di sini ada security profile-nya yang kita buat. Kita pilih password, yaitu password yang kita buat tadi sesuai dengan password WiFi yang kita tembak. Apply dan oke. Pastikan itu statusnya running. Oke. Jika belum running, kita pastikan dulu kondisi WiFi yang kita tembak.
Baik, kondisinya sudah running. Di sini terlihat ya. Nah, di sini juga Ether 2 juga running karena saya menggunakan Ether 2 sebagai penghubung antara mikrotik dengan laptop yang digunakan. Baik, kalau ini sudah selesai atau sudah pasti running, pastikan kita lanjut ke step berikutnya. Kalau ini belum running, tolong pastikan konfigurasi kita mengenai WiFi dan password atau security profile kita sudah benar. Artinya jika ini belum running, jangan lanjutkan ke langkah berikutnya. Baik, selanjutnya kita pastikan ke bagian IP, terus DHCP client. Di sini kita minta DHCP client dari access point. Karena ini menggunakan WLAN 1 sumbernya, kita pilih apply. Seandainya itu menggunakan Ether 1 atau melalui kabel dari Ether 1, kita pilih Ether 1. Tapi ini menggunakan wireless, kita menggunakan WLAN 1. Play dan oke. Mungkin agak sedikit lambat, tergantung jaringan. Baik, karena ini sudah bound. Seandainya belum bound, masih dalam kondisi searching, bisa kita minta release. Oke, karena ini sudah bound, kita bisa close saja. Terus kita masuk ke DNS. Kita pastikan kita centang allow remote request. Untuk server sendiri boleh kita isikan seperti ini. Dan juga boleh kosong. Jadi kita apply dan oke. Selanjutnya, dari gambar ini, kondisi internet sudah berada di dalam atau dalam mikrotik di WLAN 1 ya. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk bisa menggunakan virtual WLAN? Nah, di sini kita pastikan kita membuat namanya virtual WLAN. Kita masuk ke menu wireless, kita perbesar saja. Di sini pastikan tab yang digunakan adalah WiFi interface. Jangan menggunakan yang lain, kita tidak bahas yang lain. Jadi di sini ada virtual, VDS dan stream dual. Kita pilih virtual. Nah, di sini boleh kita tuliskan namanya virtual WLAN atau virtual WLAN 2 gitu ya. Wirelessnya, nah di sini sesuai dengan gambar tadi, modenya adalah mode AP bridge. Pastikan ini statusnya mode AP bridge. Jadi di sini kita bikin namanya AP bridge. Jangan dalam kondisi station lagi, tapi dalam kondisi AP bridge. Kemudian namanya boleh kita minta misalnya Aku Pandai. Jadi nanti WiFi yang akan keluar adalah dengan nama Aku Pandai. Passwordnya tidak perlu kita rubah. Ini dalam kondisi memang tidak pakai password. Kita apply dan oke. Oke. Kita bisa cek WiFi kita, akan ada muncul namanya Aku Pandai. Nah ini, tapi dalam kondisi saat ini WiFi ini belum bisa connect internet. Nah, jadi kita matikan dulu. Oke. Selanjutnya yang bisa kita lakukan seperti hal biasanya adalah kita lanjutkan dengan cara membuat IP address. Untuk apa IP address? Untuk virtual WLAN-nya di sini. Nah, IP-nya berapa? Biasanya saya gunakan yang standar 10.10.10.10.1. Slash-nya berapa prefix-nya? Kita pakai yang standar juga, mungkin 25. Kita apply dan oke. Nah, untuk bagian di sini ini dari WLAN ya, atau statusnya dynamic. Ini jangan dihapus ya, teman-teman ya. Ini jangan dihapus. Tapi kita menambahkan namanya virtual WLAN. Baik. Setelah itu apa yang kita lakukan yaitu kita masuk ke bagian menu DHCP server.
Sini kita lakukan DHCP setup, dimana kita meminta DHCP dari virtual WLAN 2. Kita next saja seperti biasa. Oke. Mungkin di sini teman-teman bertanya, kenapa di sini DHCP saya berwarna merah? Ya, karena kondisinya virtual WLAN-nya belum kita gunakan, atau WiFi atau SSID yang namanya Aku Pandai tadi belum digunakan. Bagaimana caranya untuk bisa connect internet? Untuk bisa connect internet kita harus melakukan namanya firewall. Ya, di sini kita masuk ke bagian NAT ya, jangan filters. Oke, kita tambahkan di sini adalah di tab general, ini adalah namanya chain-nya adalah SRC NAT, artinya source NAT. Terus di out interface-nya adalah WLAN 1. Kenapa WLAN 1? WLAN 1 adalah sumber internetnya. Terus untuk action-nya kita pilih masquerade. Seperti itu. Kita play dan oke. Nah, secara teknis WiFi ini udah bisa connect internet. Bisa kita lakukan pengecobaan dengan cara seperti ini. Kita coba masuk ke bagian Aku Pandai. Karena sini tidak ada password. Oke. Di sini sudah connect dan sini status virtual WLAN-nya atau di DHCP servernya juga udah running. Sini sudah lihat ya, kita connect. Nah, ini ada IP kita. Bisa kita cek atau kita pastikan IP kita seperti ini. Kita bagian ke WiFi, terus Aku Pandai, dan kita lihat di sini. IP-nya adalah IP-nya adalah nih 10.10.10.10/26. Oke. Bisa kita pastikan sama dengan yang ada di inbox, yaitu ini. Ya. Nah, secara teknis ini sudah masuk namanya pengujian atau sudah dikatakan berhasil. Nah, demikian untuk mengenai topologi yang kita minta seperti ini tadi. Nanti berikutnya kita akan buat topologi mengenai lanjutan dari virtual WLAN ini agar bisa dijadikan hotspot atau di dalam mikrotik itu bisa punya halaman login. Nah, untuk sesi ini demikian yang bisa kita share atau kita bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.